Info Mualaf. Convert to Islam. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan channel Info Mualaf. Kali ini kami akan menyajikan sebuah video, di mana ada seorang wanita Kristen yang antusias belajar agama untuk mencari kebenaran yang hakiki, terutama bertanya tentang kebenaran yang berkaitan dengan fitnah atau tuduhan yang biasa dialamatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu wanita ini memberanikan diri untuk belajar agama Islam kepada Bang Zuma, karena Bang Zuma dianggap orang yang tepat dan mumpuni untuk hal ini. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti video berikut. Oke, maaf ya Bang, dan untuk teman yang nanya di sini, kenapa nanya terus? Karena saya memang nggak ngerti ya teman-teman, saya pengen belajar, makanya saya nanya, bukan mau menjelekkan, menjatuhkan, mohon maaf, bukan. Iya, silakan. Untuk yang ini Bang, saya juga mendengar kadang-kadang orang berbicara bahwa Nabi Muhammad ini menikahi seorang anak gadis di bawah umur. Apa itu benar Bang? Iya, jadi gini, ada hadits yang diriwayatkan kemudian orang yang tinggal di Irak yang tidak pernah bertemu langsung dan bercerita langsung tentang keadaan itu. Tidak pernah kemudian ada cerita ini muncul kecuali yang dia ceritakan ketika dia tinggal di Irak, tidak lagi tinggal di tempat asalnya. Dan pada saat itu dia sudah pikun, ingatannya sudah lemah, lalu meriwayatkan cerita itu. Sementara baginda Rasulullah Muhammad SAW pada saat perang Badar, perang Uhud, mensyaratkan siapapun yang ikut perang Badar, baik yang bagian logistik, bagian kesehatan atau apapun itu, dipersyaratkan usianya harus 15 tahun baru bisa ikut. Itu sejarah. Nah, Siti Aisyah ikut perang Badar, berarti Siti Aisyah lolos dari syarat, yaitu 15 tahun. Siti Aisyah ketika perang Badar belum menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti hadis tadi tertolak. Usia 15 tahun Siti Aisyah ikut perang Badar, di situ dia belum menjadi istri beliau. Belum menjadi istri. Berarti yang dibesar-besarkan kemudian tentang hadits itu adalah pemberitaan yang dhaif, pemberitaan yang cacat, karena tidak sesuai dengan fakta sejarah. Nah, kalau hadis itu dipaksakan kemudian, satu, Nabi Muhammad SAW diberitakan menikahi Siti Aisyah pada saat usia 6 tahun. Tetapi diceritakan pula serumah di usia 9 tahun. Serumah di usia 9 tahun. Lalu kapan mulai digauli? Tidak ada diberitakan kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Siti Aisyah dinikahi usia 6 tahun, apakah ada syariat syariat atau ada hukum adat atau hukum kebangsaan Arab yang dilanggar masa itu? Atau ada adat keluarga yang dilanggar pada saat itu? Tak ada. Buktinya, kedua orang tua daripada Siti Aisyah bergembira, senang, bahagia mendapat besan seorang Nabi. Siti Aisyah pun girang, gembira sekali menemukan dan mendapatkan menantu. Ya, menantu kemudian. Lalu kemudian Siti Aisyah senang mendapatkan suami seorang Nabi yang luar biasa, seorang pemimpin, seorang presiden. Dia sangat bahagia. Apa bukti kebahagiaannya? Beliau menghafalkan ucapan Rasulullah lebih dari 2000 poin hadits. Lebih dari 2000 hadits perkataan Rasulullah dihafalkan oleh beliau. Dan beliau sangat-sangat tersakiti kemudian ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW meninggal. Berarti unsur fitnah yang mengatakan Siti Aisyah adalah korban pedofil, pencabulan, dan seterusnya, itu adalah hoax yang dihembuskan oleh pembenci-pembenci Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua. Yang ketiga,
1400 tahun silam, orang yang hidup di padang gurun, wanita usia 9 tahun itu sudah tambun. Itu seusia, fisiknya seusia umur anak Indonesia di Asia ini 20 tahun, bahkan sampai 25 tahun. 9 tahun usia wanita Arab di tahun itu sama dengan usia orang Indonesia hari ini di usia 25 tahun. Karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan, habitat, tempat hidup, alam yang mempengaruhi kematangan wanita Arab pada masa itu dan sampai hari ini. Lalu kemudian yang keempat, santer kita dengarkan nenek kita. Ada yang menikah belum tamat SD. Ada yang belum haid sudah nikah. Itu orang-orang dulu nih yang hidup sesama dengan kita. Ada nenek-nenek kita, saya kawin dengan kakekmu nak. Pada saat itu saya belum haid. Banyak cerita-cerita kayak begitu. Banyak cerita. Jadi tidak ada yang dilanggar. Tidak ada yang dilanggar kemudian. Karena kenapa? Pandangan kita pada hari ini tentang budaya seseorang atau keadaan seseorang tidak bisa kita nisbahkan kepada keadaan manusia di 1000 tahun, 2000 tahun masa lampau. Bagaimana dengan Ishak, dengan Ribkah yang menikahi usia 3 tahun? Tapi apakah itu dihakimi kemudian? Dihakimi sebagai seorang pedofil? Tidak. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW segala fitnah, hujatan kemudian diberikan kepada beliau untuk menjatuhkan karakter beliau. Alhamdulillah, semakin difitnah, semakin harum nama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang keempat, yang terakhir, Siti Aisyah dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu karena petunjuk Allah. Kenapa bisa? Karena Siti Aisyah dipersiapkan oleh Allah untuk menghafalkan kaidah-kaidah hukum syariah fikih tentang wanita yang berguna bagi kehidupan umat Islam ke depannya. Jadi Allah yang memberikan petunjuk kepada Rasulullah untuk menikahi seorang wanita yang cemerlang otaknya, yang cerdas otaknya, untuk menghafalkan risalah keislamannya yang berkaitan dengan kewanitaan seperti haid, nifas dan seterusnya. Jadi itu berlaku karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Pembenci-pembenci Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia selalu mengangkat isu ini untuk menyerang dan menyudutkan karakter Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka lupa bahwa dalam kitab yang mereka imani juga terdapat cerita di mana tokoh-tokoh yang diceritakannya juga menikah dengan gadis yang sangat belia. Seperti halnya pernikahan Ishak dengan Ribkah dan pernikahan Yosef dengan Maria. Sedikit saya tambahin, Mbak, jangankan bangsa Arab ya, ada Jawa saja. Kalau kita mundur ke belakang dia tahun-tahun 60, 70, 80, 90. Kalau dia punya anak gadis umur 13 tahun belum menikah, itu orang tua malunya sudah setengah mati itu. Dianggap anaknya itu perawan kasep, perawan yang tidak laku. Ya. Nah, contoh mama saya sendiri itu nikah dengan ayah saya itu umur 9 tahun. Punya anak saya umur 15 tahun. Ada sepupu saya ya, itu lulus SD kan. Itu tahun 1998. Langsung dinikahkan. Apalagi orang-orang desa di Jawa, kalau punya anak sudah gede, ya sudah balik dia, itu dimulai dari umur 9 tahun sampai 15 tahun dia nggak laku, orang tuanya sudah malu setengah mati. Apalagi 1400 tahun yang lalu, bagaimana kehidupan orang masa itu? Ya, jadi itu dianggap pedofil itu kan setelah ada ketetapan pemerintah wanita itu menikah di atas 20 tahun. Itu tahun berapa? Kemarin sore dibikin itu. Tahun 2000-an sekian lah. Ya, tapi sebelum itu nggak ada ketetapan menikah wanita di atas 20 tahun, nggak ada. Itu yang saya sampaikan. Makasih. Bu, ternyata tadi Bang Juma menjelaskan bahwa ada beberapa cerita yang mengisahkan seperti itu, tetapi sebenarnya itu hoax, itu ya Bang? Iya. Oke. Kalau memang itu hoax, berarti Nabi Muhammad tidak pernah menikahi anak di bawah umur gitu ya Bang?
Berdasarkan kisah histori, Rasulullah tidak menikahi Siti Aisyah 6 tahun. Karena usia Aisyah 15 tahun belum menikah dengan Rasulullah. Oke. Sampai sini sih beberapa yang bikin saya ini kan, saya kan seorang Nasrani nih, melihat saudara-saudara saya Muslim dari kisahnya Nabi Muhammad kan. Saya dulu sebelum bertemu dengan abang-abang semua ya, sebelum bertanya atau belajar sama kalian ya, dulu di mata saya ini Nabi Muhammad ini mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Dia menikah di anak di bawah umur. Terus saya melihat juga teman-teman saya yang Muslim sering kayak demo-demo apa segala macam. Saya pikir dulu ajarannya memang seperti itu, tapi ternyata bukan ya. Terus abang-abangnya juga ternyata baik. Sobat, hanya dalam Islam saja yang ada aturan mengatur batas minimal umur atau usia seorang laki-laki atau perempuan yang diperbolehkan untuk menikah. Akan tetapi ukuran usia yang dipakai dalam Islam adalah ketika seorang anak laki-laki maupun perempuan tersebut sudah menginjak akhil balik. Seperti yang kita ketahui, umur anak yang menginjak akhil balik itu berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Sedangkan dalam agama lain tidak ada aturan sama sekali mengenai batas usia dalam pernikahan. Sobat, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.